Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah mau meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan kali ini, yaitu kita mengadakan konferensi pers untuk meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang beredar di masyarakat, termasuk juga di dalamnya kutipan-kutipan berita yang kami rasa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan terkait dengan dugaan atau peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan Dadan Triwidianto dan mantan sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Sini saya akan mencoba meluruskan. Jadi banyak pemberitaan-pemberitaan yang beredar beberapa hari belakangan ini itu kami rasa tidak lagi faktual atau tidak lagi sesuai dengan fakta yang terjadi khususnya di dalam persidangan. Jadi saya sebagai kuasa hukum Dadan Triwidianto, nama saya Willy Lusmana Putra, saya akan menyampaikan beberapa fakta-fakta yang kami dapat di dalam persidangan, di mana fakta-fakta tersebut menjadi bantahan atau menjadi jawaban terkait dengan asumsi-asumsi yang banyak beredar di masyarakat, khususnya dalam lingkup aparat penegak hukum, penggiat hukum, aktivis-aktivis hukum, dan lain sebagainya pada peristiwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut, di mana klien kami, Dadan Triwidianto, itu diduga melakukan atau memberikan suap atau uang suap sebesar 11,2 miliar terhadap mantan sekretaris MA, yakni Hasbi Hasan. Nah, dalam persidangan kita melihat, atau jika kawan-kawan menghadiri persidangan yang sudah beberapa kali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana secara gamblang para saksi-saksi kunci itu menyebutkan jika uang 11,2 miliar tersebut tidak ada kaitannya dengan peristiwa pidana atau dalam hal ini dugaan tindak pidana korupsi yang diduga atau dilekatkan kepada Dadan Triwidianto. Di mana faktanya juga kita sudah dapat melihat dalam persidangan, uang 11,2 miliar tersebut adalah uang bisnis atau kerjasama atau uang investasi dari saudara Herianto Tanaka kepada Dadan Triwidianto. Apa investasinya itu? Investasinya itu adalah dalam berupa bisnis skincare dan klinik kesehatan atau klinik kecantikan, di mana bisnis tersebut sampai dengan detik ini, ya, bisnis tersebut sampai dengan hari ini masih berjalan. Itu salah satunya ada klinik kesehatan dan kecantikan yang terletak di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rekan-rekan media bahkan kami persilahkan untuk meliput benar tidak bisnis itu berjalan atau bisnis itu ada, di mana bisnis tersebut atau klinik tersebut juga menjadi ladang atau menjadi tempat di mana ada puluhan orang yang menggantungkan nasibnya untuk bekerja atau bekerja di klinik tersebut. Mungkin itu dulu awalan penyampaian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Terima kasih. Bang meluruskan yang 3 buah mobil itu gimana? Iya. Oke. Jadi beberapa waktu belakangan ini ada beberapa media yang memberitakan jika beberapa unit mobil sport atau mobil mewah yang dimiliki oleh pengusaha Dadan Triwidianto, di mana klien kami, itu diberikan kepada mantan sekretaris Mahkamah Agung, yaitu Bapak Hasbi Hasan. Faktanya adalah di dalam persidangan, mobil tersebut atau beberapa unit mobil tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan peristiwa pidana yang diduga
terjadi pada saat ini gitu terkait dengan Dadantri dan Pak Hasbi Hasan. Beberapa saksi juga menyebutkan jika mobil tersebut juga tidak ada kaitannya dengan Hasbi Hasan dan bukan untuk sebagai barang untuk menyuap gitu loh. Karena mobil tersebut bukan disita dari Pak Hasbi Hasan selaku mantan Sekretaris Mahkamah Agung gitu, rekan-rekan. Bang, kalau yang keterlibatan kemarin seperti ada di pengadilan bahwa ada Windy Idol itu kayak gimana sih? Oh, terkait dengan Windy Idol, kebetulan pada saat persidangan di tanggal 19 Desember 2023 itu memang Windy Idol dihadirkan sebagai saksi. Tapi saudari Windy Idol tersebut tidak ada kaitannya juga dengan saudara Dadantri Yudianto. Dan Windy Idol sendiri bersaksi sebagai apa, Bang? Bersaksi sebagai seseorang yang mengenal Pak Hasbi Hasan. Bang, di sidang tanggal 19 kemarin kan salah satu saksi yang diperiksa kan istri dari Pak Dadan ya. Okay. Kemudian kan jaksa KPK kan juga mengatakan bahwa memang klaim dari istri Pak Dadan itu mengatakan uang 11,2 miliar itu uang investasi antara beliau dengan Pak Tanaka, tapi kemudian ada riwayat transaksi pembelian sejumlah mobil mewah terkait dari uang tersebut gitu. Itu dari ada penjelasan terkait. Jadi gini, terkait dengan uang sejumlah 11,2 miliar itu tidak semuanya dibelikan ke kendaraan tersebut ya. Dimana jika kawan-kawan bisa melihat ada bukti di dalam persidangan, itu menjadi bukti juga terkait dengan perkara atau peristiwa pidana ini, itu ada satu perjanjian bisnis antara pihak investor, dalam hal ini Pak Herianto Tanaka kepada saudara Dadan, di mana dia berinvestasi kepada bisnis yang dijalankan sama Dadantri dengan kewajiban Dadantri itu memberikan keuntungan setiap tahunnya sebesar 15%. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dadantri, di mana diantaranya ada juga pembelian mobil, itu sebenarnya dalam konteks bisnis. Karena klien kami ini, Dadantri ini kan juga masuk di dalam forum-forum atau perkumpulan-perkumpulan pecinta otomotif tertentu khusus ya, di mana kendaraan sport itu bisa saja dijual dengan harga atau nilai yang lebih tinggi daripada nilai pada saat pembelian gitu maksudnya. Tapi memang ada uang dari Pak Herianto Tanaka memang digunakan untuk pembelian mobil-mobil mewah itu. Iya. Bang, sama satu lagi Bang, ya. Di sidang tanggal 2 kemarin kan salah satu saksi dari pihak Bank BCA mengatakan ada transaksi 3 miliar yang dilakukan pada dalam waktu 1 hari. Nah itu kan di sidang juga kita jelaskan untuk apa transaksi 3 miliar dalam 1 hari itu dari pihak pengacara. Jadi begini, ini nanti akan terungkap di persidangan ya. Kalau misalnya kawan-kawan mau mengikuti persidangan-persidangan selanjutnya. Jadi pada saat sidang tanggal 2 kemarin, ada saksi dari pihak perbankan. Itu pada saat awal hebohnya dugaan peristiwa ini, dugaan perkara ini, itu kan Dadantri ini dilabelkan gitu, menyuap mantan sekretaris MA ini dengan uang sejumlah 3 miliar dan menyuap mantan sekretaris MA dengan beberapa unit mobil sport. Nah, pada saat persidangan kita bertanya, kita pengen tahu, ya kan? Katanya menurut pemberitaan yang ada kan uang itu diantarkan kepada atau dibawa ke gedung Mahkamah Agung. Faktanya kan tidak seperti itu. Dimana kita nanya juga ke saksi dari perbankan, itu uang 3 miliar itu lumayan, dimensinya lumayan besar loh. Apakah mungkin uang tersebut bisa dibawa atau digotong kemana-mana, termasuk juga yang dituduhkan itu dibawa kepada atau dibawa ke gedung Mahkamah Agung. Jadi perlu saya jelaskan di sini, harusnya nih ya,
dalam kacamata kami harusnya peristiwa atau dugaan suap yang terjadi itu kan harusnya pertama ada motifnya dulu. Kemudian ada pihak penyuap ya. Kemudian ada pihak yang disuap. Dan selanjutnya ada barang bukti atau barang atau uang atau barang yang menjadi barang suapnya. Nah, yang pertama kita menemukan ini motifnya juga masih simpang siur. Ini kan baru dugaan-dugaan. Dan yang terakhir terkait dengan yang diduga ada barang suap atau uang suap sampai detik ini itu tidak pernah menjadi suatu alat bukti. Ini kan hanya cerita karena Dadan Tri ini dicek ada jejak penarikan uang sebesar 3,6 miliar gitu kan. Nah, penarikan uang inilah yang dilabelkan atau dipaksakan untuk menjadi suatu peristiwa gitu loh. Dianggap itu suatu peristiwa penyuapan. Harusnya kan si uang ini kan disita nih. Biasanya kan kalau kita lihat perkara-perkara tindak pidana korupsi OTT gitu kan, wah ada uang suap yang disita. Nah, beda halnya dengan peristiwa atau perkara Dadan Tri dengan mantan sekretaris MA ini. Tidak ada satupun barang bukti itu yang disita yang terkait dengan, menurut kami ya, menurut kacamata kami, tidak ada satupun barang bukti yang disita itu yang terkait dengan peristiwa pidana, termasuk mobil-mobil tadi ini. Itu kan pihak showroom sudah dihadirkan kemarin pada saat persidangan juga menyatakan tidak mengenal saudara atau Pak Hasbiasan gitu Mas. Tapi kalau transaksi 3 miliar dalam sehari itu jadi apa Bapak kan mencolok sekali gitu Bang. Jadi itu nanti akan dibuka di persidangan selanjutnya. Sebenarnya dari awal kisah perjalanan perkara ini kita udah menyuarakan. Jadi uang 3 miliar itu tidak ada kaitannya sama sekali ke MA. Uang 3 miliar itu dari dari Pak atau dari saudara Dadan Tri itu diberikan kepada seseorang dalam konteks kaitannya adalah pinjam meminjam gitu loh. Nanti di sidang-sidang selanjutnya akan sama-sama kita perlihatkan. Artinya mobil-mobil akan dikembalikan atau bagaimana? Oh ya tentu dong. Kita berharap ketika semua atau beberapa barang yang disita oleh pihak KPK ini, ketika itu tidak terbukti menjadi atau terkait dengan peristiwa pidananya, khususnya dengan perkara dugaan tipikor ini, ya kita minta itu dikembalikan lagi pada pemiliknya, ya ini saudara Dadan Tri Yudianto. Ada lagi? Tempo, Detik, udah. Kompas ada Kompas? Kompas belum. Selain itu ada apa lagi? Media news. Silakan. iNews, ada pertanyaan? Cukup. Jadi, ya itu tadi. Kemudian, nah terkait dengan salah satu fakta persidangan yang terkait dengan asumsi jika ada uang 11,2 miliar itu menjadi uang suap, itu sebenarnya daripada saat persidangan pada tanggal 12 Desember 2023 itu sudah secara eksplisit dibantah oleh saksi dari pihaknya Pak Herianto Tanaka. Jika beliau juga menyebutkan jika uang tersebut ditransfer oleh Pak Herianto Tanaka melalui saudara saksi Sutikna Halim itu terkait dengan bisnis itu tadi, bisnis atau investasi bisnis yang dilakukan oleh Pak Herianto Tanaka kepada saudara Dadan Tri Yudianto. Bisnis-bisnisnya itu selain di Pondok Indah yang tadi disebutkan di mana lagi Bang? Jadi saudara Dadan Tri ini pengusaha ya, jadi ada beberapa bisnis di Bandung ada juga, di Jawa Barat ada, beliau ada bisnis properti, ada bisnis kesehatan, kecantikan dan lain sebagainya gitu. Dia memiliki banyak usaha lah. Untuk total kerugian Dadan sendiri berapa Bang? Ini kita kalau bicara kerugian banyak kerugiannya udah. Tapi intinya saya sebagai atau mewakili ya Dadan Tri akan berjuang gimana caranya kita dapat
menemukan atau fakta peristiwa untuk keadilan dan kepastian hukum. Untuk langkah hukum berikutnya, Pak? Ini kan masih proses persidangan. Ya, proses persidangan ini masih terus kita sama-sama jalanin. Bang, tadi saya bilang soal pemberitaan media yang dikatakan salah apa sih, Bang? Ya? Spesifiknya, tadi kan Abang bilang ada pemberitaan yang media yang salah. Spesifiknya apa, Bang? Pemberitaan soal apa? Jadi pemberitaan-pemberitaan yang muncul beberapa hari belakangan ini itu adalah seperti hanya sekedar kutipan dari pemberitaan terdahulu gitu loh, tidak faktual. Nah, sebenarnya kalau kawan-kawan media atau kawan-kawan jurnalis di sini bisa menemukan data atau sumber informasi atau fakta yang faktual, ya, itu mematahkan asumsi-asumsi atau pemberitaan-pemberitaan terdahulu terkait dengan dugaan ya, atau label dari peristiwa pidana antara Dadan Tri dan Hasbiasan, mantan sekretaris MA. Fakta yang benar-benar fix apa? Jadi gini, kalau memang salah satunya ya, kalau memang kendaraan-kendaraan mewah itu tadi atau mobil-mobil sport itu memang diduga ya kan menjadi barang suap, logika sederhananya kan gampang, harusnya mobil itu disita dari mantan sekretaris MA atau Hasbiasan ini tadi, baru dirunut ini mobil dari mana. Itu tidak pernah terjadi seperti itu. Mobil ini justru diantarkan oleh Dadan Tri atas permintaan penyidik KPK. Diantarkan dari rumah. Gitu kan. Mobil itu sekarang di Tipikor atau di KPK? Masih jadi barang sitaan KPK. Yang itu yang akan kami perjuangkan. Ada beberapa unit ya, 4 unit kalau nggak salah gitu. Jumlah total dengan harga mobil itu berapa? Total pembelian mobil itu sendiri sudah hampir 11 miliar. Nah, sedangkan bisnis klinik kecantikan tadi juga modalnya tidak sedikit yang sudah dikeluarkan oleh pihak Dadan Tri bersama istrinya aja udah lebih kurang kalau nggak salah kita hampir 10 miliar. Jadi Dadan Tri juga sudah menginvestasikan modalnya di klinik tersebut, kemudian ditambah adanya investasi dari Pak Herianto Tanaka. Untuk Widi tadi Bang, Widi Idol tadi sama sekali dia tidak terlibat dan tidak menerima uang atau spesial. Oh, nggak ada kaitannya. Jadi pada saat persidangan, iya hanya sebagai saksi. Intinya Windy Idol tidak ada kaitannya sama sekali sama Pak atau saudara Dadan Tri Yudianto. Ya. Makasih ya. Terima kasih semua.